Hai guys, kembali lagi di channel Boxing Day. Video kali ini saya akan merangkum film sains fiksi yang disutradarai oleh J. Blakeson rilisan tahun 2016 yang berjudul The Five Wave. Seperti film Mangku Jiwo 2020 kemarin, alur film ini campuran, namun ceritanya mudah dimengerti. Sehingga saya akan ceritakan seluruh scene, baru kemudian di akhir video akan dibuka sesi penjelasan. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya. Dengan begitu, kalian telah membantu saya mengembangkan channel yang sederhana ini menjadi channel yang luar biasa. Scene diawali oleh Casey yang masuk hutan dan menemukan minimarket yang berantakan. Ia memunguti sisa-sisa makanan. Film pun dimulai. Casey menemukan seseorang di balik pintu. Mereka saling menodongkan senjata. Karena si laki-laki tidak mau menunjukkan tangan kirinya, Casey terpaksa menembaknya. Ternyata ia memegang salib. Scene berputar mundur ketika Casey bermain dugem. Di jalan pulang, Casey bertemu Ben Paris yang casing ponselnya berwarna pink. Di rumah, Casey menyanyikan lagu tidur untuk adiknya yang bernama Sam. Diberitakan TV, ada benda aneh melintasi Amerika. Casey sekeluarga mendapati benda aneh itu. Tetangga mereka memutuskan pindah. Di kelas, ketika Casey membalas SMS, tiba-tiba listrik padam, mobil bertabrakan, dan pesawat jatuh. Inilah gelombang pertama. Casey dan Sam terjebak gempa bumi di hutan. Mereka juga melihat tsunami di sungai. Mereka berhasil selamat dengan menaiki pohon. Tsunami mengerikan terjadi di laut. Semua hancur lebur, luluh lantah. Inilah gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah wabah flu burung. Casey menemui sahabatnya yang bernama Elizabeth yang dikarantina, namun ibunya menyuruhnya pulang. Hingga ibu Casey pun jadi korban. Casey sekeluarga harus mengungsi. Mereka berkeliling di kamp pengungsi. Di malam hari, sang ayah memberikan pistol kepada Casey untuk perlindungan. Kamp pengungsi dikejutkan oleh mobil-mobil tentara. Mereka menyediakan bahan bantuan. Anehnya, anak-anak harus diangkut ke bus. Otomatis, Casey dan Sam harus berpisah dengan sang ayah. Di bus, boneka Sam tertinggal. Casey pun bergegas mengambilnya, namun bus keburu berjalan. Kapten memberitahu bahwa gelombang keempat sudah tiba, yaitu para alien menyamar menjadi manusia. Jadi mereka disuruh saling menyerang. Disitulah terjadi baku tembak. Casey yang menyaksikannya langsung harus kabur. Casey kembali ke tempat tadi mencari ayahnya, dan sudah dipastikan sang ayah tewas. Casey mengambil senjata dan berlari ke hutan seperti di scene awal. Bus yang mengangkut anak-anak tiba di kamp tentara. Mereka mendapat nomor panggilan. Scene berpindah ke Ben Paris yang diperiksa kesehatannya. Sang dokter menembakkan sesuatu di leher Ben. Dokter memperlihatkan wujud otter, penyebab huru-hara bumi yang sudah merasuki tubuh Ben Paris. Sang dokter memberikan alat yang ketika ditekan, otter itu langsung mati. Ben pun diangkat menjadi tentara. Casey menyusun persiapan untuk menyusul Sam. Scene dikembalikan ke supermarket awal. Di malam hari, Casey curhat dengan menulis. Casey berjalan seorang diri di antara bangkai-bangkai mobil. Ia menemukan mayat dan seputung rokok, namun kakinya tertembak. Casey berlindung di bawah mobil.
Ia bangkit dan menembak ke segala arah, namun tak lama ia harus pingsan. Kapten memberikan motivasi kepada anak-anak untuk membantu mereka menumpas otter. Anak-anak itu diberi senjata dan dilatih menjadi tentara. Casey terbangun di kasur. Sudah ada infus di tangannya. Ia berusaha bangkit mencari senjatanya. Datanglah Evan yang menyelamatkan Casey. Casey meminta senjatanya, namun Evan mengaku tidak tahu. Evan mengobati luka tembak Casey. Casey mengaku akan ke pangkalan tentara untuk menyelamatkan adiknya. Namun, Evan bercerita ia juga bernasib sama, tetapi tidak mampu menyelamatkan keluarganya. Anak-anak yang bermain kartu dikagetkan penghuni baru bernama Ranger. Tiba-tiba saja, Ranger mengambil kepemimpinan dari Ben Paris. Casey menggambar peta menuju kamp militer. Ia masuk ke kamar Evan. Di lantai, ia menemukan senjata. Casey masuk hutan, namun tersandung. Evan membungkam mulut Casey karena ada tentara. Evan bercerita bahwa tentara itu adalah otter, dan jika Sam dibawa mereka, sudah pasti mati. Evan berniat ikut Casey ke kamp tentara, namun Casey mengaku tidak butuh. Ranger mengajari Ben tata cara bela diri, namun Ben harus kalah. Evan mengajari Casey cara melucuti senjata dan melumpuhkan lawan. Sementara anak-anak di bawah komando Ranger memainkan senjatanya. Si kapten menunjukkan helm yang bisa membedakan antara otter dengan manusia kepada Ben Paris. Pagi harinya, Casey terbangun melihat Evan mandi. Casey menunjukkan foto Elizabeth dan Ben Paris serta Sam kepada Evan. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan mobil tua. Ben Paris bercerita kepada Sam bahwa besok anak-anak akan berperang melawan otter. Di malam hari, Evan kembali mengobati kaki Casey yang tertembak. Anak-anak pimpinan Ben Paris diberangkatkan. Mereka mengendap. Otter bisa terlihat jika helm menunjukkan warna hijau. Anak-anak mulai menembak. Ompa tertembak. Untuk mengalihkan perhatian, mereka meledakkan mobil. Tiba-tiba, Ranger mengundurkan diri karena melihat kejanggalan. Dia melepas helmnya. Namun, Ben Paris dan kawan-kawan melihat tanda hijau di kepala Ranger. Sejenak, Tikep menjelaskan bahwa helm itu tipuan, bahwa sebenarnya warna hijau itu manusia, sedangkan para tentara itu adalah otter. Casey terbangun karena mendengar tembakan. Evan bertarung habis-habisan dan Casey berhasil menembaknya. Evan menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari otter, namun ia merasa berubah 180 derajat karena jatuh cinta kepada Casey. Scene flashback kepada Casey yang ditembak di jalan raya, yang kemudian diselamatkan Evan. Evan menjelaskan anak-anak akan dijadikan gelombang kelima untuk menumpas manusia terakhir. Casey berpura-pura jatuh dan dibawa ke kamp tentara. Ia diperiksa dokter dan ditembakkan sesuatu. Ditunjukkan wujud asli mutan. Ia menyerang sang dokter dan mencabut obat yang ditembakkan tadi. Casey menyamar sebagai tentara. Ben Paris melaporkan pekerjaannya kepada sang kapten. Ben Paris pun bilang bahwa dia sudah tahu kebenarannya, dan sang kapten pun mengakui dia adalah otter. Penjaga melapor bahwa sang dokter terbunuh. Tindakan pun segera diambil. Casey bertemu dengan Ben Paris. Ben Paris menjelaskan bahwa otter telah mengirim anak-anak berangkat perang. Mereka pun bergegas mencari Sam. Di koridor selatan, mereka dihadang pasukan. Muncullah Evan menyelamatkan. Evan berkata sudah memasang bom.
Dalam 10 menit, tempat itu akan hancur. Mereka tiba di koridor timur, tempat anak-anak disiapkan untuk naik pesawat dan berangkat perang. Casey menerobos antrian mencari Sam. Alhasil Sam ditemukan. Casey membawakan boneka beruangnya. Casey, Ben, dan Sam segera keluar menjauh dari kamp militer. Mereka ditembaki helikopter. Bom pun mulai bekerja. Rainer datang membawa mobil menyelamatkan mereka. Di ending, Ben Paris bercerita bahwa arti nama Cassiopeia adalah kumpulan bintang, sedangkan Ben dan Jerry berarti es krim. Semua yang selamat makan bersama. Mereka berencana akan menyelamatkan anak-anak yang diberangkatkan perang tadi. Film pun berakhir. Lagi-lagi film diakhiri dengan ending yang menggantung. Oke, secara keseluruhan film ini menarik dan sudah menjadi box office di negara asalnya. Untuk penjelasan akhir, film ini mengisahkan para alien yang disebut Otter menginginkan habitat baru di bumi. Untuk itu, mereka mau tidak mau harus membersihkan semua manusia yang ada. Istilahnya mengambil alih bumi. Caranya dengan mengirimkan 5 gelombang serangan. Gelombang yang pertama menyebarkan gelombang elektromagnetik sehingga seluruh listrik dan kendaraan bermotor tidak berfungsi. Gelombang kedua yaitu tsunami dahsyat. Gelombang ketiga adalah wabah flu burung. Gelombang keempat yaitu disekapnya manusia yang tersisa di sebuah penampungan, kemudian mereka diadu domba agar saling membunuh. Dan gelombang yang terakhir adalah mempersenjatai anak-anak untuk menumpas manusia tersisa. Lalu, apa hubungannya dengan Casey? Ya, Casey berupaya menyelamatkan adiknya, karena itulah anggota keluarga terakhirnya. Sebelumnya, ia sudah kehilangan ayah dan ibunya. Casey keluar masuk hutan. Ia bertemu dengan Evan. Evan ini sebenarnya juga bagian dari Otter. Namun, karena ia jatuh cinta dengan Casey, perilakunya berbalik 180 derajat dan membantu Casey menyelamatkan adiknya. Lalu, bagaimana nasib Evan setelah ia meledakkan kamp tentara? Kemungkinan besar ia mati terpanggang di kamp itu, karena dialah yang berjanji akan mengorbankan apa saja untuk keselamatan Casey. Bagi saya, film ini luar biasa. Permasalahannya hanya satu, yaitu endingnya yang menggantung. Mungkinkah cita-cita Casey dan kawan-kawannya yang selamat untuk menumpas Otter dan menyelamatkan anak-anak tersisa bisa terwujud? Dan bagaimana nasib bumi selanjutnya? Jawabannya sesuai pendapat kita. Saya berharap ada kelanjutannya ya. Film ini mendapatkan 5,2 dari IMDb. Tentu saja kurang ya. Oleh karena itu, rating versi saya beri nilai 7,9. Sampai di sini rangkum film The Five Wave 2016. Bagi kalian yang memiliki saran, kritik, request film, atau teori sendiri tentang film ini, jangan lupa gunakan jempol-jempol kalian untuk meninggalkan kalimat di kolom komentar ya. Oke, see you next video.